Perkenalkan nama saya Andi Chandra, MPM 1731060 dari kelompok Malvin yang terdiri dari anggota Andi, Sugi, Andrian, dan Adi. Oke, untuk proyek kali ini yang kami buat adalah mainkan data corona dari kasus konfirmasi kematian menjadi grade mining serupa begini. Oke, dan serta begini. Oke, ini perbandingan per provinsi. Oke, check it out akan kami ajarin cara pembuatannya kayak gimana. Oke, check it out. Sekarang kita mau mainkan data coronavirus. Oke, otomatis kita harus mempunyai source data-data tersebut dulu. Oke, saya ada cariin satu dokumen di mana ada penjelasan dataset yang telah dibuat sama program lain. Kita boleh pakai. Oke, kita cek dulu. Oke, oke, di sini dia ada penjelasan. Oh, ternyata programmer yang di luar sana sudah bantuin kita untuk kumpulin data-data real time tentang coronavirus ini. Oke, kita sisanya adalah kita tinggal mining dan data ke R Studio. Oke, first step buka dulu R Studio. Oke, oke, new file R Markdown Corona dashboard. Oke, dulu jangan lupa kita buat dulu. Ini kita sisa tempat untuk buat title. Kita oke. Kan saya ajarin dulu cara untuk memanggil data dari cara retrieve data dari sini. Oke, saya ajarin dulu. Oke, ini mantap sekali. Kita main aja ya. Kita namain aja ini namanya penarikan data. Oke, sebelumnya kita install dulu package yang kita pakai nantinya. Contohnya ada kita perlu DevTools untuk biar komunikasi ke GitHub, development tool. Kita juga buat Flex dashboard adalah satu library untuk GUI. Oke, kita pencet install. Oke, dia akan install. Oke, dua package ini sukses. Oke, setelah ini kita komen saja yang sudah buat. Kita sekarang butuh penarikan data dari GitHub. Caranya gimana? Gampang. DevTool, oke, sudah install. Pilih install dan dia banyak, bisa dari bucket, bisa dari in-depth. Kita butuhnya GitHub. Oke. Copy saja patch ini, karena nanti akan otomatis dari library sendiri. Oke, run. Oke, muncul masalah nih. Use force through to force installation. Oke, force through. Oke, ya run. Oh, force, sorry. Force. Oke, through. Test run. Oke, mantap. Lagi loading dia. Ternyata internetnya agak lambat. Siap. Coronavirus selesai. Jadi, kita panggil aja library yang sudah dia sediain. Namanya library coronavirus. Caranya library coronavirus. Oke.
Habis itu kita assign dulu ke data corona virus. Start run deh. Apakah bisa tarik datanya? Oke, masuk datanya. Mantap sekali. Oke, data sudah masuk. Coba kita filter ya. Ada nggak Indonesia di sini? Coba kita bisa pakai Indonesia. Oh, ada, mantap. Ada that dari, oh gila main. Oke, jadi berarti datanya masuk. Oke, lanjut ke next step. Next stepnya adalah kita harus buat data bikin ke grab my name. Tapi sebenarnya kita siapin dulu colornya, karena variable ini akan terpakai ketika assign color ke dashboard. Oke, kita tulis warna dashboard. Kita buat aja confirm color. Yang warna nanti ke dashboard untuk line warna supaya kita tahu, oh ini loh penanda jumlah kasus yang telah terkonfirmasi. Biasanya salah. Saya totalnya butuh 1, 2, 3, 4. Oh, saya butuh 4, sorry. Saya butuh 4 variabel. Oke. Saya butuh yang aktif. Saya butuh yang sembuh, recover. Saya butuh yang dead. Oke, ini kita warnanya aja purple, yang aktif warna yellow, standar. Di cover kita warnanya forest green lah, kita terang. Ini red. Value-value sini kalian bisa cari di sini. Oh, sorry, dari color data ya namanya. Oke lah, di sini sebenarnya standar sih, dari sini juga bisa lihat kok. Oke, dari sini baru kita assignkan dulu, kita run dulu lah, lihat ada masalah nggak. Oh, enggak, aman ya, aman, bibir aman, compile aman. Saya butuh data daily coronavirus yang sudah saya assign. Oke, oh sorry, ini migrator, ini untuk penghubung ini kita mesti assign dulu ke satu tempat yang namanya itu ini. Ajarin ya. Ini mark. Ada satu library info. Oke. Tuh. Begini deh. Bisa dulu lah ya biar aman ya. Corona dashboard. Oke. Yang merah, oh sini lupa, sorry maaf. Ini menandakan ini adalah function dari sini, jadi kita langsung bisa assign ke sini, maksudnya gitu. Oke, saya butuh ini adalah let profile festival grammar data. Dari sini ada fungsinya tersendiri, kalian bisa baca working reference. Oke, ini penamanya untuk berkembang. Oke, saya mau filter dulu datanya. Filter, oke, balik lagi ke sini. Saya mau filter dengan saya cuma mau mainkan data Indonesia only. So, country dot region, ikutin fieldnya, country dot region sama dengan Indonesia. Kopi dari sini biar aman. Indonesia. Oke, saya mau filter lagi. Dia harus grouping by. Oke, saya mau dia group by date dan tipe.
karena saya mau mainin dengan grouping waktu dan konfirmasi ya kematiannya gimana. Oke, jadi di sini ada update. Oke, sama juga ikutin nama dia yang di header yang kolom-kolom nama sini. Habis itu saya mau summarize, saya mau hitung penambahan berapa lagi. Oke, kita tambahin lagi satu. Saya mau summarize, ada nggak summarize? Ada sini. Kita pilih summarize aja lah ya. Oke, saya ada satu baru namanya total. Total sama dengan penambahan sum ke Excel dari jumlah kasus di sini. .m.true. Ini untuk arraykan data dia. Kita penambahan lagi grouping data berupa serial. Oke, ini ada fungsi tersendiri untuk kita tidykan data, dari logo, variables, row, version. Ini buat data sendiri sih, untuk heresy lah, untuk nestingkan kata-katanya. Oke, habis itu kita pakai pivot. Kita mau pivot itu adalah dari horizontal ke vertikal, mau vertikal ke horizontal, ini namanya pivot. Oke, saya mau pivot wider. Ini tujuannya untuk, Anda bisa lihat ada ID, name from, prefix. Saya cuma butuh dua parameter. Pertama itu name from, saya menjadi tipe. Value-nya otomatis adalah total yang sudah saya sumkan dua masalah ini. Habis itu tambahin lagi range-kan data dia. Kita range-kan data dia, guys. Range-kan untuk ordernya kita dari waktu, ascending aja. Habis itu tambahin lagi, kita ungroup supaya ungroup. Most don't group defined by variable. Jadi dia akan group by variable kita assign. Kita akan tambah lagi multi-tab. Untuk penambahan variable persist extend on. Untuk penambahan setiap variable baru. Multi-tab adalah saya mau penambahan satu jumlah kasus aktif coronavirus. Caranya gampang, tinggal ambil kasus yang sudah terkonfirmasi, dikurangi kematian, dikurangi yang sudah sembuh. 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 Kita tambah lagi satu record baru, satu variable baru, kolom baru, dimana saya mau ada tambahin satu kolom akumulasi dari jumlah yang sudah terkonfirmasi dari awal terkena kasus pertama kali hingga sekarang. Jadi di sini ada count sum ya. Dari semua, jadi saya mau count sum dari yang sudah terkonfirmasi. Saya juga butuh banget that count sama active count. Yang recovery gak usah aja, kita yang gini aja dulu. Jadi ini adalah dead, ini adalah aktif. Ini akan saya tunjukkan pakai cara view untuk bisa view seperti begini datanya. Misalkan butuh black dash, pakai variable view, method view, variable dari assign, barusan. So run all day. Ini adalah proses di mana saya memainingkan data kayak gini menjadi wujud terstruktur seperti begini. Jadi dari data row kayak gini, saya memainingkan per tanggal, jumlah kasus terkonfirmasi di hari itu, jumlah kematian di hari itu, jumlah sembuh pada hari itu, dan jumlah aktif yang masih positif corona. Otomatis saya akan penambahan 3 kolom baru di mana saya mau tahu dari hari pertama kali hingga
kali hari ini sudah ada berapa banyak kasus yang terkonfirmasi dan kematiannya berapa dan aktifnya juga berapa. Jadi dari data Enroll ini aku klasifikasi dengan code kayak gini dan hasilnya kayak gini. Oke, namanya juga manusia. Kalau lihat angka dan table itu akan lebih membosankan. So, akan saya ajarin cara mainkan data kayak gini menjadi grafik yang unik. Oke, untuk itu kita akan pakai ini poly, poly dengan tipe dengan basic caranya itu saya pilih line port. Jadi nanti penulisannya akan seperti begini. Studio. Oke, tambahin dulu satu mark baru. Sorry, nama baru. Ini keturunan dia. Plot. Oke, ini berdasarkan grafik sudah ada karena kita tadi sudah ada install package yang namanya Flex Dashboard. Oke, Plotly, ada. Oke, kita cari yang untuk plot line. Oke. Kayak gini. Anda bisa lihat baca. Oke. The function untuk plotting mid.js. Oke, untuk bentuk lancar ya artinya. Oke, back to here. Kembali ke sini. Kita akan lihat. Oke, saya akan menggunakan line plot untuk lebih tutorial documentation. Bisa cari di sini ya, di plotly.com. Di sini ada beberapa cara penulisan benar untuk memodifikasi grafis seperti ini. Oke, lanjut dulu. Dia butuh data. Datanya adalah data ini yang sudah saya mainin tadi. Oke, dv daily, sorry. Itu saya mau tentuin property info dari grafik ini. Contohnya ya, saya mau dia ada plotly. Saya mau dia ada plotly. Oke, saya mau dia ada address. Untuk memodifikasi untuk penentuan HY lah, penulisan apa-apanya ya. Oke. Untuk H-nya, untuk sumbu H-nya saya mau dia ambil dari that. Oke, ada kan base that. Oke, untuk sumbu Y dia, saya mau dia ambil dari kolom conform. Kita ambil conform dulu ya, satu-satu ya. Oke, tipe dari bar ini adalah scatter. Mode dia itu saya mau dia ada lines, ada maker, ada gumpalan di setiap titik poin. Markers. Oke, markers. Oke, nama name untuk year-nya dia itu saya tulis konfirmasi. Oke, untuk tipe line dia saya mau dia warnanya itu tadi kan saya ada tentuin di awal kan warna konfirmasi. Oke, line dia saya mau dia warna conform. Dan saya jelasin dulu apa itu scatter, apa itu lens maker. Kalian sih sebenarnya sih bisa ke website ini, kalian bisa cari tahu. Oh, sebenarnya line itu adalah kayak gini. Nah, garis-garis namanya tipe scatter. Habis itu kalian juga bisa kalau lihat ini ada beberapa wujud. Ini line doang, ini line plus markers. Ini adalah markers doang, cuma titik-titik. Jadi saya mau dia ada garis dan titik, so, otomatis saya pilih lines tanpa markers di sini. Oke, balik lagi ke untuk color dia list. Oke, saya mau dia ada color. Dia device-nya color dia saya mau dia tuh confirm color. Oke, begitu juga dengan marker dia, saya mau marker dia juga ikut yang conform. Oke, conform. Oke, it's good.
Dan kita jangan lupa kasih satu close setiap markdown dia. Test run. Oke, mulai keluar. Confirm. Ini adalah jumlah kasus yang dari data-data sini. Confirm. Oke, sekarang kita sudah bisa munculin secara grafik kenaikan kasus corona terkonfirmasi di Indonesia selama range bulan 1 hingga bulan 5. Oke, sekarang saya mau di graf ini tambah lagi satu plot, yaitu dengan kematian. Oke, caranya sangat easy. Tambahin dulu, tinggal copy, paste. Oke, ini kita ganti date, tetap samain aja karena dia sumbu X-nya sama. Ini kalian ganti dengan yang sudah saya buat tadi di sini. Ini tak usah ganti, cuma ini warnanya ikutin dia ya, warna merah. Warna merah ya. Oke, ini ya kematian. Oke, ini yellow jelek, nanti ada orange ya. Ingat, setiap kali ada pergantian di satu mark, ingat ulang jalan, di objek sini bisa ubah. Objek sini ubah, baru bisa ke sini deh. Perbandingan kematian dan kenaikannya. Oke, dapat dia langsung terkonfirmasi. Konfirmasi kematian. Ini sudah dibuat dari Flash Dashboard. Klik, bisa ada hidden feature. Anda bisa lihat, oh konfirmasi kalau mau perbandingan 2 juga bisa. Jadi nanti bisa ada perbandingannya. Oh, dengan kenaikan segini tinggi, kematian kita sebenarnya di Indonesia itu masih rendah. Oke, dapat dilihat grafik ini belum sempurna, di mana information yang nggak ada, title yang nggak ada, semuanya nggak ada. Oke, jadi untuk sempurnainkan grafik ini, kita tambahin lagi yang namanya itu layout untuk grafik ini. Kali ada nggak layout nggak ada. Oke, di sini ada, kita tambahin judul grafik ini adalah grafik corona di Indonesia. Oke, x-axisnya itu adalah saya mau dia itu, jangan muncul h, axisnya itu adalah axis sama dengan list, axis sama dengan list, title, judul dari yang tadi sebelumnya. Ini kita mau nanti ada HY, ada permasalahan dari H dan Y, dia ada maksudnya maksud tersendiri gitulah. Jadi untuk H axisnya saya mau namain jumlah kasus, kan jumlah kasus kematian, jumlah kasus positif. Jadi jumlah kasus. Oke. Sekarang kita ada lagi namanya S axis. Nah, kita S-nya itu kitanya X-nya kan dead. Oke, seperti S-nya kita tulis list dengan judul, tanggal. Sini kurang koma, ada compiler. Oke, tanggal. Oke, saya mau tentuin position X dan Y dia. Jadi saya mau legend. Ada nggak legend? Oke, legend ini untuk mengatur a legend to not a call to function locator. Jadi dia penentuan location sumbu S dan sumbu Y. Legend, kita tambah satu disk. X-nya saya kasih 0,1 dari poinnya seperti yang dulu kita belajar di geometri. Y-nya juga dari 0,1. 0,9 ya, nanti 0,1 dia kreatif pula. Hover mode-nya itu ketika saya hover, saya mau dia itu ada namanya perbandingan. Oke, ini caranya. Coba kita lihat error apa enggak. Oh, sukses. Nah, sini ada muncul S dan Y, sudah saya poinkan ke sini.
Habis itu nanti ketika di sini kita hover mode, dia ada perbandingan gitu loh. Konfirmasinya kenaikan kematian yang jauh berbeda dari tadi, di mana ini lebih friendly ketika user hover. Di tanggal Mei tanggal 1 konfirmasi, jumlah akumulasi terkonfirmasi sudah sampai 10 ribuan, kematian yang tercapai di hari itu sudah sampai 800. Oke, saya akan ajarin cara untuk penambahan satu adosi, yaitu nanti ada satu panah Notion, di mana nanti kalian bisa tahu Indonesia itu first case-nya itu di tanggal berapa. Jadi itu menurut saya akan sangat membantu bagi orang-orang yang mempergunakan grafik ini. Oke, check it out. Akan saya ajarin caranya, sangat gampang. Coba tambahinnya di sini layout kita. Ini layout kita latar belakang aja ya. Oke, caranya itu gampang. Tinggal tambahin satu nama port, tambahin lagi Hotly. Oke, saya mau tambahin satu annotation untuk pengetahuannya. Contohnya ya, kasus untuk pertama kali di Indonesia itu ada di tanggal 11 ya, tanggal berapa ya, kita lihat. Terkonfirmasinya tuh ada di tanggal 4. Oke, jadi kita tanggalnya gini, tentuin dulu H-nya, tanggal terkonfirmasi itu tanggal 2 H-nya. Jadi kita mau dia seperti tembak langsung data ke tanggal 2. Oke, habis itu Y-nya itu 1, teksnya itu saya mau tulis first case in Indonesia. Oke, saya mau extract-nya itu, panahnya itu langsung ke 9X. Sorry, ini lupa koma lagi, maaf. Ya, Y, ada row head, oke, ini saya setting 5, 3, 1. Row itu pada arah panahnya ada 3, 1. Oke, saya akan munculin panahnya di show row. Enggak ada ya, kita tes dulu ya guys. Tes dulu. X. Itu adalah position panahnya menuju. Ini ada sumbu Y. Hasilnya gini. Oke, kita lihat ya. Ini first case. Apakah bisa jalan nggak di panah kita? Sorry, di sini penambahan dan nyeranya di sini. Jalan. Dan dia ada panah langsung. First case Indonesia tuh jatuh pada tanggal 2 Maret. 2 konfirmasi, kematian masih 0. Oke, sekarang kita mau tahu kematian pertama kali di Indonesia itu di kapan. Caranya itu sangat gampang. Copy lagi ini, tinggal paste. Sorry, maaf. Copy ini, tinggal paste ke sini. Kita cek dulu data kematian yang pertama kali ada di tanggal 10. Di tanggal 11. Oke, untuk penambahan satu panah lagi, kita namanya first death
di Indonesia. Tadi kita cek tanggal 11 ya guys. Oke, ini posisinya ketiga, biar dia gak ketimpa. Dan SCN itu tetap sama. Ini position untuk peletakan panahnya itu kita ubah kalau nanti dia ketimpa. Ini 90, 60 aja ya. Oke, cara gampang. Start on. Dari sini kita bisa lihat dua panah ini, ada satu namanya forecast, satu namanya forecast. Forecast itu di tanggal sini, dan forecast di tanggal sini. Oke, ini adalah contoh mainkan data raw seperti begini, dan saya grouping sesuai dengan apa yang diperlukan nanti di tempat grafis saya, sehingga bisa muncul tampilan seperti ini. Ada title, ada H, ada Y, ada perbandingannya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk dalam pembelajaran data mining menggunakan RStudio. Terima kasih. Oke guys, balik lagi. Semalam kita akan mining datanya untuk mengetahui kasus per hari yang terkonfirmasi dan kematian. Oke, sekarang saya mau mainkan data per provinsi. Coba kita pilih dulu ya per provinsi. Indonesia ada provinsi di sini. Indonesia, oh, ada provinsi ya. Wait. Coba kita lihat yang lain ya. Kita lihat China ada gak? Oke, good. China ada. Oke, jadi kita mainkan data China per hari dan per provinsi dan per yang terkonfirmasi. Untuk mengetahui penambahan terkonfirmasi virus corona di China itu setinggi berapa dan signifikannya seperti gimana. Oke, balik lagi. Ini kita komen aja. Oke, sekarang saya mau tambahin satu. Jadi otomatis saya mesti dari data ini, aku mesti mainkan dulu untuk mendapatkan data seperti Cina. Oke, check it out. Caranya gampang, tinggal klik satu variable daily. So kita udah jadi konfirman aja lah ya. Datanya tetap dari corona. Jangan lupa tambahin ini untuk seperti kita sekarang mau buat seperti begini. Oke, saya mau filter setelah lama filter. Saya mau tipenya yang terkonfirmasi. Tipenya itu terkonfirmasi. Terus saya mau dia lagi. Saya mau dia bisa. Oh, kita sudah bagian. Kita tadi bilangnya cuma mau main data Cina kan. Kita mesti country ikutin feel yang seperti sebelumnya saya ajarin ya. China. Oke. Saya mau filterkan lagi range waktu. Range waktunya itu kita mau tahu dari berapa bagusnya ya. Ini udah bulan 1 sudah kena nih sampai bulan 5. Kita mainkan data bulan 1 sampai bulan 5 aja lah ya. Jadi kita ambil gini, waktu lebih besar sama dengan ini. Oke, ini di operator N di R language itu cuma satu simbol N. Waktunya lebih kecil dari bulan 5 tanggal 1 aja lah ya. Soalnya aku dapat kabar kayaknya Cina sudah makin banyak sembuh kayaknya datanya. Lihat. Makin ke bawah dia sudah makin nggak begitu banyak data kayaknya. Nanti kita mainin aja lah ya. Oke, sampai segini. Sampai tanggal 1. Sorry. Itu saya mau dia ada satu kolom baru, mau tag seperti semalam. Kolomnya saya namain aja country lah ya, country dengan pembagian provinsi.
Oke, saya model grup dari seperti grouping semalam. Saya model grouping dari tanggal dan ini provinsi state. Saya model grupnya dari tanggal dan per provinsi. Oke, habis itu saya mau lagi satu penambahan kolom summarize. Seperti kita semalam summarize. Saya mau ingat tulis nama variabel baru itu jumlah dari kasus. Jumlah kasus yang dimananya tipenya konfirmasi. Case ada S gak ya guys? Case ada S. Oke, like that. Oke, otomatisnya itu. Setelah itu jangan lupa ungroup. Oke. Sekarang kita sudah groupingkan data kayak gini. Kita mau pivotkan data kayak gini jadi kembali gitu, pivot. Jadi jangan lupa kita mulai satu pivot wider seperti yang di atas, pivot. Ya, pivot. Kok gak ada ya, sebentar. Pivot. Harusnya ada dong. Oh, TDR. Oh, salah function, sorry. TDR. Pivot wider. Saya mau name form dia itu adalah nilai provinsi. Oke, nama dia itu kita getting dari total. Oke, jadi deh sekarang saya mau lihat dulu hasil datanya gimana. View daily complement. Oke, caranya sangat gampang, kita tinggal klik ini aja. Oh sorry, have a bug. Di perimeter, di country, the country and the behavior. Provinsi state group. Oh sorry, kita gak ada kasih metode yang mau ini. Saya mau group by-nya itu dari that dan provinsi ini. Oke, let's check out. Bisa gak? Oh, ambiguous formatted. Coba sebentar aku cek dulu ya guys. Kalau sampai sini aja dia error gak? Kayak tadi. Ambiguous formatted. Oh, saya tahu. Ini bukan JavaScript, ini JS. Sorry. I know this. Ini biasa untuk dia untuk stringnya itu nggak boleh pakai petik satu kayaknya. Coba kita coba ya. Coba dia sampai date sudah begini. Coba kita coba kayak gini. Coba kita coba. Oh ya benar. Oke, coba kita jalan. Oh shit. Object cases not found. Cases not found. Coba jangan sampai sih. Oh, ya ini dong guys. Jadi ketika kalau nggak ada semua ini dia nggak bisa jalan di bawah, maaf. Oke, kita run aja. Oke, datanya sudah ada di tanggal di tanggal 5 bulan 1 and date-nya itu date form date 2. Oh, gini sih, sorry. Oke, berarti kita sudah bisa mining tanggal 22 Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian semuanya ada. Inilah dari yang tadinya bentuknya begini, kita pivot dia jadi kayak gini. Jadi kenapa di sini ada pivot wider kan? Jadi dari nilai yang tadi seperti begini, nah begini kan, kita naikkan dia sebagai fill. Otomatis kita bentukkan namanya pivot wider. Oke, next data kita sudah ada. Saya coba kita ambil yang nilai tertinggi aja ya, nilai tertinggi
random aja lah. Oh, ambil Beijing, Chongqing, Fujian sama Gansu. Oke. Sekarang waktunya membuat yang namanya itu mapping data to diagram. Oke. Sama saya akan pakai UI untuk line chart juga, cuman untuk grafik saya gak rubah, tetap pakai line chart seperti begini. Nah, saya cuma mau perbedaannya itu adalah di sini, di cara memainingkan data dia. Kalau untuk kalau untuk grafik kayak gini, aku membutuhkan mining data serupa begini. Waktu dari summary ini waktu dan dari confirmernya itu. Sekarang saya mau showkan yang kayak gini, tapi saya tetap pakai grafik kayak gini. Oke, caranya sangat easy. Tinggal dari conform kita mappingkan dia ke grafik. Oke, grafik. Kita pilih yang line chart. Oke. Sekarang tentuin saja bukti info dari grafik ini. Seperti easy, copy saja data semalam biar compute annotation. Tambahin satu portly, satu port. Oke. Ininya date, ininya bukan confirm lagi, ininya adalah kolom. Ini kolom-kolom kita mau pakai. Kita ambil Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu aja ya. Beijing, ibu kota aja. Habis itu kita ini buat dulu jadi scatter sama, landmark tetap sama. Names-nya itu jangan lupa Provinsi Beijing. Oke. Ini untuk list warnanya biarin dulu. Biarin saya dulu. Pesan dulu. Oke, setelah dihapus, coba kita tes start run aja ya. Kita testing apa hasil dari seperti begini. Have something different. Discarded up cruise scooter amazing. Address missing, ada error ini. Ada body address tab scatter missing. Portly address enrollment addressnya salah. Coba kita lihat kenapa ini. Ada something different dari sini. Portly confirmation, kita pulihkan data. Portly ini benar. Sorry, balik lagi sini. Oke guys, kita tambahin satu trash code ini add trash. Oke, jangan lupa nilai x nya itu adalah waktu date, dan nilai y nya itu kita kasih Beijing. Oke, sekarang tabnya di atas, tabnya kita kasih namanya scatter. Oke, modnya itu seperti biasa line first markers. Oke, nama line nya itu kasih name, ada s, kita kasih Provinsi Beijing. Oke,
We tried. Object that's not found. Oh, that's not found. Oh, that sensitive guys. Dia mesti that kecil. Sorry. That not found. That pagingnya besar kan? Oke, benar. Oke, provinsi Beijing kita bisa lihat nilai coronavirusnya itu dalam bentuk grafik. Oh, kok nggak ada line? What happened ini? Coba tambahin S ya. Ada S kan di sini kan? Oh ada S. Oke. Oke, kita bisa lihat Beijing dari Januari hingga April kenaikan case konfirmasinya. Data ini saya mau tambahin lagi provinsi. Saya mau tambahin provinsi Chongqing. Jadi kita tambah lagi satu provinsi yang namanya Chongqing. Tambah lagi kita kasih 4 lah ya biar gampang kita mainkan data. Oke, tadi sudah ada Beijing, sekarang kita Chongqing. Dia gak ada data Indonesia sebenarnya per provinsi. Chongqing, Fujian, kita mulai Fujian. Satu lagi Gansu. Oke, lagi marah orang itu. Chongqing, ini dari Chongqing, kasih ke Fujian, ini yang Gansu. Oke, we test it together. Oke, warnanya akan random, guys. Sudah mantap. Kayaknya ada kurang something nih. Ini geser ke sini, kurang judul, kurang semua HJ ya. Oke, balik lagi jangan lupa kita settingkan layout dari tampilan ini ya guys. Seperti cara aja sama, easy, copy saja dari sini. Almost easy guys. Almostnya sama sih sebenarnya. Cuma saya mau tambahin baris sedikit di sini. Berarti, oke, titelnya itu kita kasih grafik corona per provinsi di China. Oke, sekarang saya mau list ini tetap ada, S-axisnya itu, yang X-nya itu saya mau bilang jumlah kasus penambahan positif corona. Oke, ini kita tinggal tanggal sama, ini biarin aja dulu. Sekarang kita hover mode-nya itu jangan lupa perbandingan. Oke, margin ini biar kita bisa baca margin. Ini untuk conjunction border ya, kita ini bisa tentuin drawing noting, bordernya, line, text. Saya sih cuma mau tentuin beberapa barang aja sih. Margin, oke. Dan saya mau tentuin tadi ada gak BD gitu. Oke, saya mau tentuin B-nya sama T-nya sama pad-nya. Saya mau tentuin B-nya itu 10, pada 10, T-nya itu 10, pad-nya itu 3 lah ya. Oke, we test run. Oh, fail, ada error. Access agreement layout. Kita ada kurang apa di sini? Kayaknya dia nggak boleh begini guys. Coba tes lagi ya. View-nya ini dimatiin dulu lah, biar siwonya. Marginnya itu juga ada, oh kurang sama dengan guys. List, jangan lupa list untuk base. List ini Anda bisa over, bisa baca. Dia untuk konstruksikan fungsi di dalam serta cek nilai dari untuk ke objek ini. Oke, coba kita cek run.
apalagi ini loh, simbol in margin, oh kurang koma. Oke, it's work guys. Oke, dari ini kayaknya agak kecilan sih. Sorry. Atau sekali saja. Oke. Ini adalah hasil dari jumlah kasus penambahan positif corona per 4 provinsi di China dari tanggal kita kan ada dari satu tanggal bulan 1 tanggal 22 hingga bulan 5 tanggal 1 di China. Dari graf ini bisa lihat sih di pertengahan akhiran bulan Januari kenaikan signifikan data corona di China itu sangat terdampak, namun di akhiran bulan-bulan ini sudah sangat menurun dan bahkan di hari dan detik hari Mei tanggal 1 di 4 provinsi ini sudah tidak ada lagi kasus. Oke, balik lagi dengan materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa peningkatan kasus di Indonesia itu lumayan ngeri, lumayan tajam. So, kami pengen melakukan sentimen analis kepada kata-kata trending di Indonesia, tentunya Jokowi. Kita akan lihat sentimen positif negatif media terhadap Bapak Jokowi mengenai kasus pandemi corona ini di Twitter itu sebagai gimana. So, kita akan mempergunakan API Twitter. Caranya sangat easy. Kalian ke developer.twitter sana, daftarin dulu diri Anda untuk mendapatkan akses API mereka. Oke, sebenarnya kalian harus ada punya akun Twitter dulu. Itu paling tidak punya dulu, harus daftarin dulu sebagai developer, authentication, proses, validation, dan verifikasi. Oke, setelah sudah siap verifikasi, shit. Oke, sebelumnya saya sudah buat S, namanya text HTML mining 2000 untuk tutor kali ini. Oke, kita agak basa-basi, balik lagi ke RStudio. Oke, untuk melakukan percobaan ini kita butuh beberapa package. Jangan lupa install package ttr. Oke, dependensinya jangan lupa kita butuh dependensinya itu guys true. Total kita butuh 3 package, 3 repo lah, 3 package attr. Keduanya itu adalah ggplot, kedua satunya lagi adalah tst data. Oke, saya mau tahu kita run gimana. Oke, bentar ya guys, tadi aku udah coba ada error. Oke. ggplot itu sih untuk UI diagram sentimen. Cek dulu kenapa begini, kok ada merah, oke, komen saja kalau sudah siap, komen. Oke, sekian ya, kita juga butuh beberapa library. Yang pertama itu pasti ini dari developer. Saya butuh library Twitch. Saya butuh library EPR. Saya butuh EPR. Saya butuh juga ID. Saya butuh juga namanya text data. Saya butuh juga ggplot 2 yang tadi saya install. Oke, balik lagi. Kita butuh library retweet untuk mengambil data dari Twitter. Oke, library library tweet.
description sudah di atas, kita nggak perlu lagi tulis, sorry maaf. Oke, sekarang kita adalah cara connect ke API Twitter. Oke, caranya sangat easy. Sebelumnya klik dulu API key. Oke, ini namanya secret key. Value-nya ambil dari tim developernya YouTube. Apps. Oke, details dikitoin ini, copy saja value ini ke sini, copy ini ke sini. Oke, sekarang kita adalah next step kita adalah cara request token ke API Twitter. Request token ke Twitter itu look so easy. Create satu file baru, nama token satu aja, create token. Oke. Apps ini pakai app name yang turut-turut kita buat. Oke. Itu masukin API key, consumer key itu adalah API key, consumer secret itu adalah API secret key. Jadi berarti kita dari request dia dulu secret key. Oke. Itu aja. Nextnya itu adalah kita tes apakah sukses kayak kita connect ke sana. Oke. Authentication complete, please close display and return to what. Berarti kita sudah dapatkan tokennya Twitter. Oke, next. Sangat easy. Buat dulu kata pencarian yang ingin kalian cari. Cara pertama. Oke. Pakai dot search tweet. Search tweet itu easy. Tentuin nama yang kalian mau cari. Saya mau cari Jokowi. Setelah saya mau cari Jokowi, sebanyak 100 kata terbagus, dimana input caranya itu course. Nah, ini yang paling penting, jangan lupa masukin token adalah kita request. Oke. Setelah kita kata pertama yang sudah kita buat, oke, sekarang kita akan membuat satu objek baru. Kita namain aja Twitch. Ini kecil besar biar pembagian. Twitch kata pertama merupakan kata pertama yang sudah masih dari pencarian kata pertama. Kita hubungin ke pemilihan kata screen store name text. Oke, pemilihan kata untuk screen dan name. Habis itu saya akan buat lagi satu Twitch. Kita akan lihat hasil dari ini dulu. Dari select kata ini hasilnya gimana. Oh sorry, karena kita belum request token. Oke. Oke, kita bisa lihat kata pertama ini sudah kita select screen name. Oke, kita akan select ini screen name, nama-nama orang sini dulu. Oke, berarti dia jalan. Oke, kalau jalan kita kembali head. Untuk kata pertama ini yang ditambahin 1, 2 teks. Oke, teks mining. Oke, lanjut. Kita akan sorting. Kita akan sorting dulu kata pertama ini. Sorting dulu kata pertama. Objek. Oke, caranya itu sangatlah easy. Kita buat dulu satu objek baru, kita namanya aja Twitch. Kata pertama dengan penghubungnya itu stripper. Namanya stripper teks aja lah ya. Satu, mana itu which is how. Untuk mendapatkan respon dari http //s+
dengan kata twist pertama atau teks yang tadi kita buat di awal. Kita mau ambil teks, kita mau ambil nilai dari sini guys, nilai dari sini. Oke, kita stream dulu. Dapat, ketika sudah dapat kata stream text, maka saya akan isikan, saya akan set objek baru dan namanya kata pertama, nama stem, dimana nilai kata pertama ini adalah hasil dari Twitch kata pertama, dimana kita akan ambil data namanya stripped yang sudah kena stripped, yang sudah kena function just hub ini, stripped S1, saya akan unnext token, pas hubungan, next tokens, kata objek stripped satu ini, oke. Jangan lupa buat head itu objek baru yang telah kita buat stem ini. Oke, begitu kita tes terang. Twist kata pertama. Oke, twist kata pertama. Next. Oke. Kita sudah mendapatkan kata-kata begini. Oke, sekarang kita akan mulai filter lagi untuk sortingkan simbolis lah, HTTP kayak gini lah, dengan cara kita akan clean kata maupun kita mau simbol, clean simbol. Caranya easy, create satu objek baru, saya namanya clean twitch kata pertama. Jadi ini kan kita ambil dari kata pertama .stem aja, yang sudah stem. Oke, saya anti join, saya akan hilangin dia untuk ke semua kata. Stop, watch, oke. Lalu dua head. Ini untuk head pertama, yang kedua. Head kedua adalah yang twitch stem dengan teks. Oke. Cari. Tekan. Oke, ini ada beberapa error. Jokowi kadang ngomong cuma nulis, mana bisa manusia. Oke, kita bisa dapatkan kata-kata yang sudah di sana dari Twitter. Oke, kita lihat lagi. Be required because there has no more color of the words. Oke, nanti kita lihat lagi. Clean pertama. Oke, clean pertama. Oke. Ini pencarian sentimen. Oke, sentimen sama sentimen dari kita bisa lihat ada sentimen negatif positif. Kita ambil dari link dulu. Setelah itu kita hubungi ke vektor sentimen. Oke, sentimennya itu positif. Saya butuh lagi yang satu, yaitu negatif. Saya butuh lagi, linknya itu tak ada S ya tadi kayaknya. Oke. Negatif. Oke. Itu saya sekarang lagi buat get sentimen. Tapi sekarang aku nggak filter lagi buat sentimen, semua filter dari values dengan nilai positif 3, negatif 3. Tapi itu bukan dari base lagi, itu namanya itu pagu namanya. Namanya itu adalah
Afin. Afin. Oke, Afin. Nice job. Good job. Oke, kita turun. Oke, kita cari dulu unset token. Oh, kita tidak penghubung. Bentar ya. Oh, oke. Kecat Jokowi patuhi peraturan pemerintah, berdamai dengan corona. Wah, ternyata corona juga termasuk kata yang sangat dicari dengan namanya Jokowi ya. Clean simbol. Oke, terus jalan. Oke, ungroup. Sini. Oke. Bings. Oke. Column sentiment is unknown. Oke, berarti masuk Bing kata pertama. Virus excellence progress positif negatif. Oke, berarti kata pertama kita sudah ada. Map. Oke, lanjutkan. Melanjutkan mapping data to diagram dengan library ggplot2. Jadi kita pakai dulu ini. Oke, kita buatin dia, hubungkan dia ke, kita bikin dulu by sentiment. Oke, setelah kita pilih top 10. Oke, kita akan pilih lagi ungroup. Oke, kita akan tambah satu variabel baru, cat kata dengan reorder berdasarkan objek kata yang tadi kita send di awal, dihubungkan atau ggplot dengan tampilan AS. Oke, kata and kita isi dengan sentiment. Oke, yang ini kita jangan pakai penghubung karena dia ada satu hubungan. ggplot pakai plus -un call. Kita buat dia solegendnya itu false. Tambahin lagi facet. Oh, boleh ada di koma yang bercompile. Facet web sentiment. Scale-nya itu pakai y. Tambahin lagi labs. Tambahinnya itu di sini. Ini labs. Judulnya sentiment Jokowi. Y-nya itu sentiment H-nya itu kan kita gak S yang kita mau lihat dan setelah data kita sini aja H-nya for free. Saya mau tema tabelnya itu warna apa ya, boleh aja lah ya, kita mau keren sedikit. Oke, ini adalah hasilnya. Kita boleh coba ulang request dari awal. Oke, API key. Oke, akses. Oke, token masuk. Oke, kata pertama. Oke, berarti pencarian Jakarta Jokowi sudah ada return. Oke, kita touch dulu hasil pertama. Next. Oke, kita sudah ada filtering, select screen name dan text. Screen name sama text dari penjelasan kayak gini. Saya mau screen name sama text. Dia bisa lihat si Fardina ada si Inaya Kahim
camp. Dia ada bilang aku ke dokter Koko itu seperti dokter Koko ke Jokowi. Nah, ada nama Jokowi. Jadi dia akan kena mining keluar, dia akan kena sorting keluar. Oke, dari kita sudah ada sampai ke sorry. Oke, head. Oke, kita sudah akan dapat kayak gini. Jokowi Amin 1, banyak sekali kata-katanya. Kita lanjut dan sipkan. Oke, kita sudah sorting dulu kata pertama dengan strip test. Nah, kita analiskan stoknya hasil test 1 Jokowi, minta kurva kasus. Semua ini corona masuk kan? Oke, terbukti. Analiskan lagi, cleankan kata-kata titik koma. Kita bisa dapatkan clean the switch. Jokowi meminta kurva. Oke. Kita akan cari sentimen. Sentimen positif dan negatif 3 minus 3. Oke. Masuk data indikator table. Coba lihat virus best skill fact positif negatif. Kita mappingkan ke oke, dia berarti secara data sentimen pada Jokowi skill, ada kata skill itu memiliki nilai positif tertinggi. Sisanya itu yang paling negatif itu virus. Jadi berarti menurut mining data ini adalah kata Jokwo. Oh, Jokwo ya, sorry. Ganti dulu Jokowi. Kok ada kata Jokwo? Oke. Nah, Jokowi. Oh, di sini aja, sorry guys. Nama sini aja. Oke. Dari sentimen kata Jokowi, sentimen negatifnya itu yang paling tinggi itu adalah kata virus. Kata positifnya itu adalah skill. Coba kita cari hashtag aja lah ya. Kita bisa banyak hashtag Jokowi. Kalau kata Jokowi dengan hashtag happy, tetap juga virus. Oke, kita cek lagi pakai mention, simbol mention. Oke, cek lagi. Mentionnya juga virus juga terbanyak. Ada stres, oh my god, haters, feedback, dan lain sebagainya. Coba kita cari Indonesia. Kita lihat kata Indonesia sekarang paling tinggi itu apa ya? Wonderful. Oh, virus. Virus menduduki posisi kedua setelah ada kata salah. Saya juga nggak tahu kenapa ada kata salah. Mungkin ada kesalahan pemerintah kita mau kita. Oke, dan sini ada virus. Oh, juga ada pandangan positif menurut kata Indonesia. Indonesia itu wonderful, ready, matang, lucky, lovely, love, free, fair, fans, awards. Oke, dan begitu sebagainya. Inilah penjelasan saya dari first step mengenai dashboard. Mengenai dashboardnya ketinggian berupa oke, kita akan melihat ketinggian grafik Corona Indonesia mining melewati GitHub API. Dari kata ini kita mengenai slide balik lagi ke kata Jokowi via Twitter. Ternyata Jokowi sentimen yang paling merujuk ke dia pada pandemi corona itu adalah kata virus. Dan ada posisinya juga skill. Mungkin skill Bapak Jokowi dan menangani pandemi itu corona itu bagus. Oke, begitu saja penjelasan kelompok kami dari miningkan data secara classification, clustering, hingga text mining. Terima kasih.